Terima kasih disampaikan kepada Ibu MC. Boleh saya menyapa para peserta dan Ibu Bupati dan yang hadir pada pagi hari ini. Buah durian, buah yang sulit jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Mojokerto, Ibu Dr. Hajah Ikvina Mahwati. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Bapak Puji Widodo. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Delangu. Dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru peserta sosialisasi membumikan budaya anti korupsi. Salam kenal dari saya. Saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semuanya dengan kenalan dengan sebuah pantun. Buah duku tidak berduri, manis rasanya bila asli. Salam kenal dari saya Sayekti yang akan memberikan materi membumikan budaya anti korupsi pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum saya mulai untuk sosialisasi, perkenankanlah saya ingin mengajak Bapak dan Ibu apabila nanti saya memberikan salam, ya, salam dari kami para penyuluh anti korupsi yang selalu memiliki semangat untuk memberantas dan mencegah korupsi, itu kami memiliki salam tersendiri. Kami memiliki ikon dalam menyemangati itu. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak dan Ibu menjawab pagi, pagi, pagi. Oke? Kita coba ya, Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin Ibu Bupati, Bapak Kepala Inspektorat, dan Bapak Kepala Sekolah. Semangat pagi, 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 pagi. Rasanya kurang semangat ya Bapak dan Ibu. Sudah sarapan atau belum pagi hari ini? Ada yang belum ya kayaknya ada yang belum dimasakkan oleh ibunya, atau ibunya tadi itu tergesa-gesa berangkat ke sini ya, takut karena terlambat karena Bupati tadi pagi tepat waktu udah nyampe sini. Kalau saya tadi terlambat 10 menit karena undangannya kemarin jam 9, kurang lebihnya jam 9, ternyata tadi pagi saya ditelepon jam 8 harus udah nyampe sini dan Ibu sudah perjalanan ke sini. Ya. Oke, kita ulang sekali lagi ya Bapak dan Ibu. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, saya beri acungan jempol 2 jempol untuk Bapak dan Ibu peserta. Oke, Bapak dan Ibu peserta. Sebelum saya melanjutkan sosialisasi ini, ya tadi Ibu MC sudah memperkenalkan saya dan juga Ibu MC sudah membacakan tata tertib dan safety briefing untuk kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu ini mengajar mata pelajaran apa ya di sekolahnya? Oke, Bapak yang depan sendiri? PPKN. Ibu yang depan? PPKN. Ibu yang depan? Oh, Ibu ini alumni dari saya, perguruan tinggi saya ya, Bu. Mohon maaf Ibu, ya karena lama tidak bertemu, jadi saya mohon maaf pangling ya. Biasa guru itu pangling, tapi muridnya nggak pernah lupa ya. Oke. Jadi di kelas ini, di ruangan ini pada pagi hari ini dihadiri oleh sekitar berapa Pak Kepala, Pak Inspektorat? 150 peserta. 150 peserta dari yang berasal dari guru-guru seluruh kecamatan Delanggu. Guru SMA ya Bapak? Iya, guru SMA dengan mata pelajaran PPKN. Oke, ya. Bapak dan Ibu, mata pelajaran PPKN, apakah Bapak dan Ibu selama ini sudah memberikan atau menginsersikan pendidikan anti korupsi di dalam mata pelajaran Bapak dan Ibu? Itu pertanyaan bagi saya. Yang saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu.
agar saya nanti mengetahui semuanya ya. Oh, ternyata pendidikan anti korupsi sudah diberikan deh di sekolah-sekolah di sini gitu. Oke. Sudah ya? Oke. Berarti Bapak dan Ibu semua ini sudah mengetahui, sudah bahkan memahami bagaimana sih korupsi itu, apa itu korupsi, apa itu bentuk-bentuk korupsi yang tadi disampaikan dalam pidato Ibu Bupati, menyampaikan tentang teori-teori korupsi. Nah, sudah disampaikan seperti itu. Iya. Oke. Kita mulai ya. Mohon izin untuk membuka slide. Nah, pada pagi hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan materi tentang membumikan budaya anti korupsi. Kenapa saya memilih materi ini untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu? Dari pertanyaan awal saya tadi perkenalan, Bapak dan Ibu ternyata itu sudah memberikan pendidikan anti korupsi di mata pelajaran yang Bapak berikan kepada anak didik Bapak dan Ibu semua. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui, kita sudah mengenal, membumikan budaya anti korupsi, nah itu penting. Jadi kita tidak hanya selesai teori di kelas, kemudian kita lupa. Selesai kita menerangkan, kita lupa. Apa sih yang harusnya kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari? Pada diri kita sendiri, keluarga kita, dan anak didik kita, serta lingkungan masyarakat luas di negara ini. Itu. Bapak dan Ibu, saya selain sebagai dosen di Universitas Wijaya Putra, Surabaya, saya juga sebagai penyuluh anti korupsi jenjang pratama. Ya, jenjang pratama. Saya juga sebagai fasilitator LSP KPK, Bendahara Jatim Pak, dan juga sebagai ketua APAYA. Kegiatan-kegiatan ini yang memberikan semangat kepada saya untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat, untuk selalu berada di lingkungan masyarakat, untuk mengajak Bapak dan Ibu untuk menggerakkan, untuk mencegah, memberantas korupsi secara bersama-sama. Nah, mohon izin Bu Kristi, untuk pretestnya tadi udah saya saya share ke link ke WA jenengan, mohon untuk dibagikan nggih. Nah, jadi saya kenalkan nih Bapak dan Ibu, di Jawa Timur itu sudah ada perkumpulan para penyuluh anti korupsi. Ya, para penyuluh anti korupsi. Namanya adalah Jatim Pak. Nah, kemudian dalam menyuluh anti korupsi, kita itu tidak hanya menyuluh melalui ceramah, tetapi kita bisa menyuluh melalui board game, kita bisa menyuluh melalui seminar, kita bisa menyuluh melalui workshop, kita bisa menyuluh melalui dongeng, melalui puisi, dan sebagainya, menulis, dan sebagainya. Nah, inilah. Ya. Nah, penyuluh anti korupsi itu setelah dikeluarkannya SKKNI nomor 303 tahun 2016, kami para penyuluh anti korupsi memiliki profesi. Jadi penyuluh anti korupsi itu sebagai seorang profesi, ya, sebuah profesi penyuluh anti korupsi, ya, yang bisa tersertifikasi oleh BNSP melalui LSP KPK. Nah, saya sampaikan di sini kemarin juga waktu saya mengisi di Pendopo Kabupaten Mojokerto sudah saya sampaikan kepada Pak Sekda, Bu Bupati, mohon izin bahwa di Kabupaten Jombang ini belum ada loh ya, di Kabupaten Mojokerto ini belum ada loh ya penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi. Waktu ada diklat dari BPSDM Provinsi Jawa Timur, saya cek itu Kabupaten Mojokerto kosong. Peserta yang dari Kabupaten Mojokerto kosong. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Wahyoni bisa menyusul ya Pak, sehingga Mojokerto ada perwakilannya dari Jawa Timur penyuluh anti korupsi, dari Jatim Pak untuk sebagai seorang penyuluh anti korupsi. Oke. Nah, Bapak dan Ibu semua, yang saya tulis ini apa sih di slide ini? Ada kata jujur dengan warna putih, ada kata disiplin dengan warna hijau, ada kata adil,
peduli, berani, sederhana, kerja keras, mandiri, tanggung jawab dengan berbagai warna. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, kita kali ini saya tidak ini kok tidak berceramah ya. Kita sharing aja deh. Istilahnya saya sharing, sosialisasi itu sifatnya sharing ya. Oke, Bapak dan Ibu, monggo siapa yang ingin berdiri ya sambil menyebutkan namanya masing-masing. Oke. Oke, jujur. Wow. Iya, Pak. Iya, Pak Adi. Terima kasih, Pak Adi. Oke, Pak Adi. Jujur. Jujur itu, kata Pak Adi disampaikan bahwa jujur itu adalah ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Jadi itu jujur. Oke. Kemudian disiplin. Siapa? Iya, Bu Ina, belakang. Dipersilakan. Ya, berdiri Bu, dari mana Ibu? Oke. Nah, Ibu selama ini sudah belum melakukan disiplin ini? Oke. Oke, berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu semua, 9 kata ini merupakan nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi. Yang mana yang harus kita miliki? Berapa sih yang harus kita miliki? Apakah 99-nya harus kita miliki? Tidak. Dari ke-9 ini, berapa yang kita miliki? Karena apa? Karena kita itu manusia biasa yang penuh dengan tempat kesalahan, kekurangan, kekilafan, dan dosa-dosa. Ya kan? Karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya deh kepada Bapak dan Ibu. Dari 9 nilai-nilai anti korupsi ini, Bapak dan Ibu sudah memiliki berapa? Yang sudah Bapak lakukan, yang sudah Bapak kerjakan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu. Oke. Oh, halo, iya, monggo Pak Misbah, nggih. Ya. Oh, keren. Berani, peduli, adil. Mungkin enggak Bapak sudah bisa bersikap adil? Wow, itu loh Ibu yang di belakang ketawa itu. Adil itu tanda kutip Bapak. Memang kita ingin sih ya berkata bahwa saya itu adil, tapi kadang di hati nurani kita belum bisa mengatakan bahwa kita berbuat adil. Contohnya seperti ini aja. Bapak punya grup WA tidak? Nah, di grup WA itu coba Bapak, pernahkah Bapak itu mencoba memberikan tulisan-tulisan di grup WA? Memberikan informasi ke grup WA itu. Berapa orang yang menanggapi informasi itu? Nah, jika ada orang lain yang memberikan jika memberikan informasi, berapa orang yang menanggapi? Kadang di grup WA itu kita masih pilih-pilih, Bapak. Iya. Ini saya nggak nanggapi karena bukan teman saya. Saya nggak peduli karena ini hanya saya kenal dengan itu, bahasa-bahasanya kayak gitu. Kadang pimpinan saja kalau memberikan pengumuman di grup WA itu kita nggak ngereken kok. Nggak mengucapkan terima kasih, nggak mengucapkan apa. Kita hanya ini aja. Tapi kalau orang yang kita peduli, misalnya orang itu kita peduli, kita wah keren orang itu kita ini, selalu kita berikan jawaban-jawaban. Nah, itu contoh kecil. Nah, iya kan? Oke, kita lanjut apa? Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya kita itu sudah mengenal nilai-nilai anti korupsi itu sudah lama. Sudah sejak zamannya Pak Karno. Atau sudah sejak zaman dahulu kemerdekaan. Karena apa? Sebenarnya kalau saya bisa menelaah, nilai-nilai anti korupsi itu sudah ada di dalam Pancasila. 5 sila di dalam Pancasila. Oke, kita mulai. Bapak dan Ibu masih ingat enggak 5 sila dari Pancasila itu? Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang diajarkan? Yang bisa kita petik dari kata sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa.
bahwa kita itu punya Tuhan. Tuhan itu hanya satu esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Hanya satu. Oke, kita lanjut. Sila kedua. Oke. Nah, sila ketiga. Persatuan Indonesia. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Sila keempat, sila kelima, ya. Nah, di dalam sila-sila itu sebenarnya 9 nilai anti korupsi itu sudah ada. Nah, kenapa kita dalam menginsersikan Bapak dan Ibu dalam memasukkan pendidikan anti korupsi itu salah satunya dalam mata pelajaran Pancasila, dalam mata pelajaran PPKN. Nah, itu. Karena di situ sebenarnya kalau kita selama ini mengamalkan butir-butir Pancasila, ya, butir-butir sila-sila itu, maka di situ sebenarnya kita itu akan dapat mencegah korupsi. Kalau kita mengamalkannya dengan benar. Ya. Nah, tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita itu kadang lupa terhadap itu. Ya enggak? Nah, contohnya Bapak dan Ibu, apa sih yang membuat kita sering lupa itu? Kadang kita bangga kok kalau tiba-tiba kita itu dikirimi hadiah oleh orang tua siswa kita. Misalnya mau menjelang ulangan ujian nasional atau ujian negara atau ujian sekolah misalnya. Ya kan, Ibu, misalnya ada orang tua siswa itu yang merasa bahwa dapat wadulan ya, dapat keluhan dari putranya, kalau putranya ini kurang mengerti tentang mata pelajaran itu. Kemudian tiba-tiba orang tuanya mengirimkan kepada kita ya hadiah. Entah itu arloji, entah itu makanan, entah itu tas, sepatu, atau apapun dalam bentuk apapun. Kadang kita menerimanya dengan bangga, terima kasih. Nah, karena kita waktu itu biasa-biasa aja deh, merasa biasa aja. Kita dikasih, wong kita nggak minta, itu biasanya seperti itu. Nah, tapi setelah kita belajar tentang pendidikan anti korupsi, maka kita akan tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan. Bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya merupakan cikal bakal terjadinya korupsi. Nah, kenapa saya hari ini itu memberikan materi dengan tema membumikan budaya anti korupsi? Karena sebenarnya budaya korupsi itu sudah ada, sudah muncul, ya, sudah muncul secara kebiasaan. Kita membiasakan kebiasaan yang tidak benar. Itu yang terjadi. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi udah kita kan ya, Bapak dan Ibu. Nah, apa itu korupsi? Ya, apa itu korupsi? Oke. Nah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin korupsi. Korups. Korup itu apa? Arti kata korups itu salah satunya adalah buruk, jelek, kotor. Nah, kalau sudah dari katanya saja artinya sangat tidak bagus, maka korupsi itu sebenarnya apa sih? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi itu dapat dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi. Nah, sehingga kita dapat paham, ternyata kata korupsi itu sebenarnya isinya sangat tidak baik. Sangat-sangat tidak baik. Ya,
Karena kalau dikelompokkan dari 30 delik tindak pidana korupsi yang ada di undang-undang di pasal 30 Undang-Undang nomor 31 tahun 1099 yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 delik tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Sebenarnya kita itu harusnya takut. Harusnya tidak melakukan ini. Harusnya kita harus bekerja dengan lebih hati-hati. Nah, ini. Nah, pasal-pasal mana yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, yaitu pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Nanti Bapak dan Ibu bisa pelajari, buka sendiri ya, buka lagi. Mungkin Bapak dan Ibu ini sudah ini menjelaskan kepada para siswanya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ternyata Pak dan Ibu, korupsi itu ada sebabnya ya tadi kita membiasakan kebiasaan yang buruk. Contoh kebiasaan yang buruk, kita menerima hadiah dari orang lain tanpa kita sadari bahwa tujuan daripada pemberian hadiah itu adalah untuk meloloskan sesuatu, keinginan daripada pemberi hadiah. Nah, jadi itu. Apa? Sehingga itu salah satu penyebabnya. Nah, penyebab-penyebab ini kemudian dikelompokkan menjadi teori-teori penyebab korupsi. Perilaku-perilaku ini kemudian diteliti, ditelaah, dikaji menjadi dalil, postulat, dan teori. Teori penyebab korupsi. Nah, teorinya apa saja? Ada teori Kohn, ada teori triangle fraud, ada teori CDMI, kemudian ada teori willingness to opportunity to corrupt, dan benefit cost theory. Nah, kalau kita bicara tentang teori Kohn, ini yang terkenal Bapak dan Ibu, ya. Saya tidak mengajari, kita sharing aja. Apa saja sih yang bisa kita terjemahkan dari kata Kohn? Ya, Kohn, G-nya itu adalah greed, keserakahan. Apa keserakahan itu Bapak dan Ibu? Pernahkah Bapak dan Ibu merasa bahwa dirinya serakah, diri kita serakah? Kalau saya pernah. Saya pernah. Ya. Dan itu sering terjadi di saat saya masih muda. Nah. Keserakahan itu merupakan perilaku yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Contohnya seperti ini. Kita sudah menerima gaji per bulan. Misalnya gaji saya per bulan 3 juta. Gaji saya per bulan 3 juta itu udah bisa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saya dan saya bisa menabung misalnya. Walaupun sedikit, enggak perlu, enggak penting. Yang penting saya sudah bisa ini. Tetapi di dalam hati saya ada sedikit keinginan, keserakahan dalam diri saya. Kenapa sih teman saya yang gajinya sama itu kok bisa ya membeli kendaraan sepeda motor? Kenapa saya nggak bisa ya? Kenapa kok saya masih jalan kaki? Kemudian itu pikiran-pikiran saya, keserakahan. Yang ada dalam diri setiap manusia. Nah, kemudian keserakahan saya ini didukung oleh kesempatan, opportunities. Mumpung saya jadi bendahara di kantor, kan tidak ada yang tahu kalau uangnya saya pakai dulu, saya pinjam dulu. Yang penting nanti kalau ada yang tanya, uangnya ada, saya jawab ada, dan nanti saya kembalikan. Kesempatan. Menurut kita, hal ini adalah biasa. Ya enggak Bapak dan Ibu? Siapa yang bilang tidak biasa? Ayo, siapa angkat tangan yang pernah jadi bendahara? Yang pernah jadi bagian keuangan? Nah, betul kan?
Oke, saya juga pernah Bapak dan Ibu. Saya pernah kok melakukan ini semua. Oke, adanya kesempatan. Nah, apa kesempatan itu sebenarnya? Berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Needs, kebutuhan. Tadi itu, saya butuh untuk membeli sepeda motor yang baru. Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Kemudian exposure, pengungkapan. Saya ingin mengungkapkannya. Apa pengungkapan? Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Diungkapkan, pengungkapan. Nah, itu teorinya. Teori ini kenapa sering disampaikan di dalam seminar-seminar, sering disampaikan di dalam pengajaran, pembelajaran, proses pembelajaran. Karena memang teori ini selalu ada, prakteknya itu ada di masyarakat. Ya, di dalam lingkungan kerja kita ini sering terjadi. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah teori fraud, triangle fraud. Jadi hampir sama, cuma di sini ada perceived opportunity, jadi kesempatan, rasionalisasi, dan motif. Nah, ini apa saja? Ya, kita itu menghadapi tekanan-tekanan secara finansial. Ya, kita yaitu tadi kurang mensyukuri apa yang sudah kita terima. Ya, kita serakah gaya hidup yang melebihi kemampuan dan menjaga gengsi. Memiliki utang yang besar, apalagi pada zaman sekarang, ya kan? Utang mudah, bayarnya yang sulit. Nah, mengalami kerugian keuangan, ya. Kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Iya, kebutuhan keuangan yang tidak terduga itu yang menyebabkan terjadinya hutang. Contohnya musim mantenan, musim buuhan, musim sunatan, dan musim-musim yang lain. Ya enggak? Betul enggak Bapak dan Ibu? Oke. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ya, habits. Bad habits. Ya, kita itu berada pada habitat yang buruk. Why? Mengapa? Kita secara tidak sengaja pernah melakukan berjudi. Bapak dan Ibu, yang seangkatan saya lahirnya, ya tahun 68, pasti pernah mengenal itu togel, pernah mengenal itu namanya SDSB. Bahkan sekarang ada namanya judi online, game online. Nah, Bapak dan Ibu secara tidak sengaja akan menguras uangnya untuk kegiatan ini. Betul enggak Bapak dan Ibu? Ada enggak siswanya yang pernah mengalami kasus ini? Atau bahkan Bapak dan Ibu guru mengalami kasus ini? Betul apa tidak? Oke. Mengkonsumsi obat terlarang dan alkohol. Ya, kita alhamdulillah kalau ini saya tidak. Alhamdulillah. Saya masih bisa bertahan sampai dengan hari ini karena hati nurani saya mengatakan bahwa kenapa saya harus menyiksa diri saya dengan hal-hal seperti ini. Saya adalah seorang dosen. Saya harus menjadi role model bagi mahasiswa saya sehingga agar saya dipercaya setiap ucapan saya oleh mahasiswa saya. Itu yang saya gunakan prinsip ini. Simpanan, pacar, istri, atau suami. Nah, Bapak dan Ibu, adakah yang punya simpanan? Bukan tabungan uang loh ya. Bapak dan Ibu, ada yang punya simpanan? Oke. Pak dan Ibu, kalau sudah punya simpanan, pasti kita itu harus merogoh kocek kita. Di luar kocek yang harus kita berikan kepada keluarga kita. Salah satu penyebab yang menjadi terjadinya korupsi adalah di sini Bapak dan Ibu. Apakah ini menjadi hal yang buruk dan ditutup-tutupi? Tidak pada saat ini.
Kalau pada zaman Orde Baru mungkin masih menjadi hal yang tabu untuk dibuka. Tapi pada masa sekarang sudah tidak lagi. Ya. Kita kepada pacar kita itu bisa memberikan mas-masan, bisa memberi apartemen, bisa memberikan mobil. Tetapi kepada keluarga kita, kadang kita tidak memberikan perhatian yang lebih. Nah, jadi itu. Hindari ya Bapak dan Ibu. Oke. Loh kok kenapa saya bilang Bapak dan Ibu? Iya sekarang itu tidak lagi bapak-bapak yang melakukan perselingkuhan. Ibu-ibu itu sekarang juga sudah melakukan perselingkuhan. Loh Bu, gak mungkin Bu Guru itu selingkuh, Bapak Guru itu manusia. Banyak berita-berita ya, yang kita temukan bahwa Bapak dan Ibu sebagai manusia biasa. Bukan sebagai predikat atau profesi sebagai seorang guru. Jadi itu. Yang ditemukan apa? Mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki simpanan pacar atau menjadi istri simpanan atau menjadi suami simpanan. Nah, tuh. Kebiasaan buruk merupakan jenis tekanan yang paling buruk. Gaya hidup yang tidak terkendali sering menyebabkan seseorang yang jujur melakukan kecurangan. Kalau kita gaya hidupnya itu gaya hidup apa ya? Kalau saya cerita kepada mahasiswa saya itu jet set gitu ya, gaya hidup yang bermewah-mewahan, padahal diri kita itu biasa-biasa aja. Kadang kita ini harus melakukan korupsi. Dari mana? Harus melakukan kecurangan. Dari mana? Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dari mana uangnya? Gaji kita itu hanya 3 juta. Gaya hidupnya terlalu mewah. Makan tidak pernah masak. Beli semua. Padahal makanan kalau beli itu buruk. Sekali beli 100.000, gaji 3 juta. 1 bulan berapa? 3 juta hanya untuk makan. Ya enggak? Nah, tuh. Oke, kita lanjut. Tekanan pekerjaan. What happened? Ya, what happened? Apa yang terjadi with my works? Apa yang terjadi dengan pekerjaan saya? Oh, pekerjaan saya terlalu membuat saya tertekan. Karena apa? Ternyata saya harus mendapatkan tugas dari atasan saya untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan ini. Yang mana kegiatan ini harusnya tidak dilakukan karena kegiatan ini tidak ada di dalam RAPBD atau tidak dalam rancangan anggaran belanja di sekolah. Ini tekanan-tekanan pekerjaan yang sebenarnya membuat kita menjadi semakin stres. Ya. Jadi ini kurang dihargainya atas kinerja yang telah dicapai. Bapak dan Ibu, kalau yang saya nomor 1, saya tidak pernah berpikir bahwa pekerjaan saya minta dihargai. Saya tidak pernah berpikir. Saya mau dihargai monggo, saya mau tidak dihargai monggo, saya mau dibenci monggo, saya tidak disukai monggo. Itu saya. Saya punya prinsip sejak saya sekolah, saya mengerjakan apa yang saya bisa. Dan mau dihargai baik silahkan, mau tidak dihargai baik silahkan. Ya. Karena apa? Karena saya kalau mendapat penghargaan yang baik, takutnya diri saya itu lupa daratan. Takutnya diri saya itu membanggakan diri saya sendiri. Dan saya menjadi sombong. Nah, itu prinsip yang saya pegang. Jadi itu. Ya. Kemudian yang kedua, ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Bapak dan Ibu, sering enggak kita tidak puas terhadap pekerjaan? Sering kan? Takut kehilangan jabatan. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita kalau sudah diaba-abani, kita mau dipindah, kita itu bingung. Kita mau digeser, kita itu bingung. Dimutasi, kita sudah bingung. Kita datang ke atasan, membawa oleh-oleh, membawa ini, agar kita tidak dimutasi. Jangan seperti itu Bapak dan Ibu. Serahkan semuanya kepada Allah. Hidup kita, mati kita, rezeki kita, semua itu adalah kembali kepada Allah.
Ya. Jangan merasa bahwa kita itu menentukan sendiri, tidak. Ada campur tangan Allah. Ya. Yang mana yang akan mengatur kehidupan kita. Nah ini ya. Tidak diperhatikan untuk promosi. Untuk dipromosikan, saya nggak pernah Bapak dan Ibu selama saya menjadi dosen, kerja sebagai dosen itu tahun 91 saya sudah bekerja sebagai dosen. Saya bekerja ya apa yang saya bisa saya kerjakan. Di tugas saya misalnya, saya pertama kali bekerja sebagai dosen, kemudian tahun 93 saya diangkat menjadi sekretaris jurusan. Saya bekerja sebagai sekretaris jurusan. Ya saya kerjakan sebagai sekretaris jurusan, tugas saya. Ya. Kemudian teman-teman saya dipromosikan, saya tidak. Bahkan ada yang menjegal, saya waktu itu dipromosikan oleh salah satu dekan saya untuk menjadi waktu itu wakil dekan atau ketua jurusan lah waktu itu. Nah, ada yang mau menjegal saya nyantai aja. Saya bilang ke orangnya yang jegal saya waktu itu, saya itu menerima apapun adanya diri saya. Karena saya bisa jabat atau tidak bukan tergantung pada jenengan-jenengan semua. Tapi tergantung pada Allah. Kalau saya sudah diberi kepercayaan oleh Allah untuk menduduki jabatan itu, insya Allah nomor 31 tahun 99. Nanti Bapak dan Ibu bisa pelajari, buka sendiri ya, buka lagi. Mungkin Bapak dan Ibu ini sudah ini menjelaskan kepada para siswanya. Ya, oke kita lanjut. Nah, ternyata Pak dan Ibu, korupsi itu ada sebabnya ya tadi kita membiasakan kebiasaan yang buruk. Contoh kebiasaan yang buruk, kita menerima hadiah dari orang lain tanpa kita sadari bahwa tujuan daripada pemberian hadiah itu adalah untuk meloloskan sesuatu, keinginan daripada pemberi hadiah. Nah, jadi itu. Apa? Sehingga itu salah satu penyebabnya. Nah, penyebab-penyebab ini kemudian dikelompokkan menjadi teori-teori penyebab korupsi. Perilaku-perilaku ini kemudian diteliti, ditelaah, dikaji menjadi dalil, postulat, dan teori. Teori penyebab korupsi. Teorinya apa saja? Ada teori Kohn, ada teori triangle fraud, ada teori CDMI, kemudian ada teori willingness to opportunity to corrupt, dan benefit cost theory. Nah, kalau kita bicara tentang teori Kohn, ini yang terkenal Bapak dan Ibu, ya. Saya tidak mengajari, kita sharing aja. Apa saja sih yang bisa kita terjemahkan dari kata Kohn? Ya. Kohn, G-nya itu adalah greed, keserakahan. Apa keserakahan itu Bapak dan Ibu? Pernahkah Bapak dan Ibu merasa bahwa dirinya serakah, diri kita serakah? Kalau saya pernah. Saya pernah. Ya. Dan itu sering terjadi di saat saya masih muda. Keserakan itu merupakan perilaku yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Contohnya seperti ini. Kita sudah menerima gaji per bulan. Misalnya gaji saya per bulan 3 juta. Gaji saya per bulan 3 juta itu udah bisa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saya dan saya bisa menabung misalnya. Walaupun sedikit, enggak perlu, enggak penting. Yang penting saya sudah bisa ini. Tetapi di dalam hati saya ada sedikit keinginan, keserakahan dalam diri saya. Kenapa sih teman saya yang gajinya sama itu kok bisa ya membeli kendaraan sepeda motor? Kenapa saya nggak bisa ya? Kenapa kok saya masih jalan kaki? Kemudian itu pikiran-pikiran saya, keserakahan.
yang ada dalam diri setiap manusia. Nah, kemudian keserakan saya ini didukung oleh kesempatan, opportunities. Mumpung saya jadi bendahara di kantor, kan tidak ada yang tahu kalau uangnya saya pakai dulu, saya pinjam dulu. Yang penting nanti kalau ada yang tanya, uangnya ada, saya jawab ada, dan nanti saya kembalikan. Kesempatan. Menurut kita, hal ini adalah biasa. Ya enggak Bapak dan Ibu? Siapa yang bilang tidak biasa? Ayo, siapa angkat tangan yang pernah jadi bendahara? Yang pernah jadi bagian keuangan? Nah, betul kan? Oke, saya juga pernah Bapak dan Ibu. Saya pernah kok melakukan ini semua. Oke, adanya kesempatan. Nah, apa kesempatan itu sebenarnya? Berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Needs, kebutuhan. Tadi itu, saya butuh untuk membeli sepeda motor yang baru. Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Kemudian exposure, pengungkapan. Saya ingin mengungkapkannya. Apa pengungkapan? Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Diungkapkan, pengungkapan. Nah, itu teorinya. Teori ini kenapa sering disampaikan di dalam seminar-seminar, sering disampaikan di dalam pengajaran, pembelajaran, proses pembelajaran. Karena memang teori ini selalu ada, prakteknya itu ada di masyarakat. Ya, di dalam lingkungan kerja kita ini sering terjadi. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah teori fraud, triangle fraud. Jadi hampir sama, cuma di sini ada perceive, opportunity, jadi kesempatan, rasionalisasi, dan motif. Nah, ini apa saja? Ya, kita itu menghadapi tekanan-tekanan secara finansial. Ya, kita yaitu tadi kurang mensyukuri apa yang sudah kita terima. Ya, kita serakah gaya hidup yang melebihi kemampuan dan menjaga gengsi. Memiliki utang yang besar, apalagi pada zaman sekarang, ya kan? Utang mudah, bayarnya yang sulit. Nah, mengalami kerugian keuangan. Ya. Kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Iya, kebutuhan keuangan yang tidak terduga itu yang menyebabkan terjadinya hutang. Contohnya musim mantenan, musim buuhan, musim sunatan, dan musim-musim yang lain. Ya enggak? Betul enggak Bapak dan Ibu? Oke. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ya, habits. Bad habits. Ya, kita itu berada pada habitat yang buruk. Why? Mengapa? Kita secara tidak sengaja pernah melakukan berjudi. Bapak dan Ibu, yang seangkatan saya lahirnya ya tahun 68 pasti pernah mengenal itu togel, pernah mengenal itu namanya SDSB. Bahkan sekarang ada namanya judi online. Game online. Nah, Bapak dan Ibu secara tidak sengaja akan menguras uangnya untuk kegiatan ini. Betul enggak Bapak dan Ibu? Ada enggak siswanya yang pernah mengalami kasus ini? Atau bahkan Bapak dan Ibu guru mengalami kasus ini? Betul apa tidak? Oke. Mengkonsumsi obat terlarang dan alkohol. Ya. Kita alhamdulillah kalau ini saya tidak. Alhamdulillah. Saya masih bisa bertahan sampai dengan hari ini karena hati nurani saya mengatakan bahwa kenapa saya harus menyiksa diri saya dengan hal-hal seperti
ini. Saya adalah seorang dosen. Saya harus menjadi role model bagi mahasiswa saya sehingga agar saya dipercaya setiap ucapan saya oleh mahasiswa saya. Itu yang saya gunakan prinsip ini. Simpanan, pacar, istri, atau suami. Nah, Bapak dan Ibu, adakah yang punya simpanan? Bukan tabungan uang loh ya. Bapak dan Ibu, ada yang punya simpanan? Oke. Pak dan Ibu, kalau sudah punya simpanan, pasti kita itu harus merogoh kocek kita. Di luar kocek yang harus kita berikan kepada keluarga kita. Salah satu penyebab yang menjadi terjadinya korupsi adalah di sini, Bapak dan Ibu. Apakah ini menjadi hal yang buruk dan ditutup-tutupi? Tidak pada saat ini. Kalau pada zaman Orde Baru mungkin masih menjadi hal yang tabu untuk dibuka. Tapi pada masa sekarang sudah tidak lagi. Ya. Kita kepada pacar kita itu bisa memberikan mas-masan, bisa memberi apartemen, bisa memberikan mobil. Tetapi kepada keluarga kita, kadang kita tidak memberikan perhatian yang lebih. Nah, jadi itu. Hindari ya Bapak dan Ibu. Oke. Loh kok kenapa saya bilang Bapak dan Ibu? Iya sekarang itu tidak lagi bapak-bapak yang melakukan perselingkuhan. Ibu-ibu itu sekarang juga sudah melakukan perselingkuhan. Loh, Bu, gak mungkin Bu Guru itu selingkuh, Bapak Guru itu manusia. Banyak berita-berita ya yang kita temukan bahwa Bapak dan Ibu sebagai manusia biasa, bukan sebagai predikat atau profesi sebagai seorang guru. Jadi itu. Yang ditemukan apa? Mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki simpanan pacar atau menjadi istri simpanan atau menjadi suami simpanan. Nah, tuh. Kebiasaan buruk merupakan jenis tekanan yang paling buruk. Gaya hidup yang tidak terkendali sering menyebabkan seseorang yang jujur melakukan kecurangan. Kalau kita gaya hidupnya itu gaya hidup apa ya? Kalau saya cerita kepada mahasiswa saya itu jet-set gitu ya, gaya hidup yang bermewah-mewahan, padahal diri kita itu biasa-biasa aja. Kadang kita ini harus melakukan korupsi. Dari mana? Harus melakukan kecurangan. Dari mana? Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dari mana uangnya? Gaji kita itu hanya 3 juta. Gaya hidupnya terlalu mewah. Makan tidak pernah masak. Beli semua. Padahal makanan kalau beli itu buruk. Sekali beli 100.000, gaji 3 juta. 1 bulan berapa? 3 juta hanya untuk makan. Ya enggak? Nah, tuh. Oke, kita lanjut. Tekanan pekerjaan. What happened? Ya, what happened? Apa yang terjadi with my works? Apa yang terjadi dengan pekerjaan saya? Oh, pekerjaan saya terlalu membuat saya tertekan. Karena apa? Ternyata saya harus mendapatkan tugas dari atasan saya untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan ini. Yang mana kegiatan ini harusnya tidak dilakukan karena kegiatan ini tidak ada di dalam RAPBD atau tidak dalam rancangan anggaran belanja di sekolah. Ini tekanan-tekanan pekerjaan yang sebenarnya membuat kita menjadi semakin stres. Ya. Jadi ini kurang dihargainya atas kinerja yang telah dicapai. Bapak dan Ibu, kalau yang saya nomor 1, saya tidak pernah berpikir bahwa pekerjaan saya minta dihargai. Saya tidak pernah berpikir. Saya mau dihargai monggo, saya mau tidak dihargai monggo, saya mau dibenci monggo, saya tidak disukai monggo. Itu saya. Saya punya prinsip sejak saya sekolah, saya mengerjakan apa yang saya bisa. Dan mau dihargai baik silahkan, mau tidak dihargai baik silahkan. Ya. Karena apa? Karena saya kalau mendapat penghargaan yang baik, takutnya diri saya itu lupa daratan. Takutnya diri saya itu membanggakan diri saya sendiri. Dan saya menjadi sombong. Nah,
Itu prinsip yang saya pegang. Jadi itu. Ya. Kemudian yang kedua, ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Bapak dan Ibu, sering nggak kita tidak puas terhadap pekerjaan? Sering kan? Takut kehilangan jabatan. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita kalau sudah diaba-abani, kita mau dipindah, kita itu bingung. Kita mau digeser, kita itu bingung. Dimutasi, kita sudah bingung. Kita datang ke atasan, membawa oleh-oleh, membawa ini, agar kita tidak dimutasi. Jangan seperti itu Bapak dan Ibu. Serahkan semuanya kepada Allah. Hidup kita, mati kita, rezeki kita, semua itu adalah kembali kepada Allah. Ya. Jangan merasa bahwa kita itu menentukan sendiri, tidak. Ada campur tangan Allah. Ya. Yang mana yang akan mengatur kehidupan kita. Nah ini ya. Tidak diperhatikan untuk promosi. Untuk dipromosikan, saya nggak pernah Bapak dan Ibu selama saya menjadi dosen, kerja sebagai dosen itu tahun 91 saya sudah bekerja sebagai dosen. Saya bekerja ya apa yang saya bisa saya kerjakan. Di tugas saya misalnya, saya pertama kali bekerja sebagai dosen, kemudian tahun 93 saya diangkat menjadi sekretaris jurusan. Saya bekerja sebagai sekretaris jurusan. Ya saya kerjakan sebagai sekretaris jurusan. Tugas saya. Ya. Kemudian teman-teman saya dipromosikan, saya tidak. Bahkan ada yang menjegal, saya waktu itu dipromosikan oleh salah satu dekan saya untuk menjadi waktu itu wakil dekan atau ketua jurusan lah waktu itu. Nah, ada yang mau menjegal saya nyantai aja. Saya bilang ke orangnya yang jegal saya waktu itu, saya itu menerima apapun adanya diri saya. Karena saya bisa jabat atau tidak bukan tergantung pada jenengan-jenengan semua. Tapi tergantung pada Allah. Kalau saya sudah diberi kepercayaan oleh Allah untuk menduduki jabatan itu, insya Allah saya akan berada di situ. Kemudian perasaan dibayar lebih rendah. Bapak dan Ibu, jangan pernah memikirkan hal itu. Jangan pernah membandingkan tempat kerja kita dengan tempat kerja yang lainnya. Kita pasti akan merasa kurang. Terimalah apa adanya. Ya, terimalah apa adanya. Kalau memang kita kurang, kita bisa menggunakan tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita untuk kegiatan yang lainnya. Misalnya menciptakan karya tulis, misalnya berjualan, misalnya kita mengajar di tempat lain. Nah, meneliti dan sebagainya. Itu caranya ya. Oke. Kesempatan, kurangnya pengendalian yang dapat mencegah dan atau mendeteksi perilaku curang. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sering kita temui ya, kesempatan membuat kita berbuat curang. Ketidakmampuan menilai kualitas kinerja. Kadang atasan kita itu menilai kualitas kinerja itu bukan dari pekerjaan, tetapi dari like and dislike. Ya, nah itu yang harus kita pahami. Ya, jadi kita nggak perlu. Nah, Bapak dan Ibu ada yang kepala sekolah juga kan di sini. Nah, ada? Oke, kalau guru-guru semua, otomatis nanti salam saya kepada di sini ada Bapak Kepala Sekolah, salam saya kepada Bapak Sekolah. Mohon untuk menilai kinerja guru itu dengan kualitas, no, ya, dengan like and dislike. Subjektivitas itu ada, tetapi paling tidak jangan terlalu besar. Oke, terbatasnya akses terhadap ketidaktahuan, terbatasnya akses terhadap lingkungan dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan. Tidak adanya jejak. Rasionalisasi. Nah, kita bicara tadi itu ada namanya kesempatan, tekanan,
Kemudian ada rasionalisasi. Saya hanya meminjam uang, saya akan mengembalikannya. Tadi sudah saya berikan contoh Bapak dan Ibu. Saya sebagai bendahara meminjam uang kantor. Tapi saya nggak bilang, karena saya bilang pada diri saya sendiri, nanti saya kembalikan. Pernahkah itu terjadi? Pernah Bapak dan Ibu? Pernah terjadi pada diri saya. Oke, kita lanjut. Indeks persepsi korupsi, Bapak dan Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan tentang indeks persepsi korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkan oleh organisasi ini adalah hasil survei. Survei tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indeks persepsi korupsi menggunakan skala 0, korupsi yang tinggi, hingga 100, korupsi yang rendah. Semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara, artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut. Data IPK Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020. Coba kita cermati Bapak dan Ibu. Tahun 2018 mungkin kita berada di angka di bawah 20. Nah, di sini artinya kita masih rendah. Tingkat korupsi kita masih tinggi. Kemudian pada tahun 2019 kita naik di angka 40. Artinya tingkat korupsi kita semakin rendah. Dan kita ada pada peringkat 86 dari 180 negara di dunia. Kemudian pada tahun 2020 tingkat indeks IPK kita itu menurun, yaitu 36. Artinya apa? Kita itu berada di peringkat 102 dari 180 negara di dunia. Nah, indeks IPK kita itu menurun. Menurun artinya korupsi semakin banyak atau semakin tinggi. Oke, kita lanjut. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan IPK kita, ya. Oke, kita lanjut. Indeks persepsi anti korupsi, IPAK. Definisi mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Ukurannya penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Ya. IPAK. IPAK di negara Indonesia berdasarkan data BPS, ya, berdasarkan hasil survei IPAK, ya, yang dilakukan oleh BPS. IPAK dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 itu mengalami peningkatan 3,55, 3,6 sampai yang terakhir adalah 3,88. Apa IPAK tadi? Mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Masyarakat itu permisif atau tidak sih? Nah, Bapak dan Ibu, apa sih arti permisif itu? Oke, terima kasih. Oke, ya, ini gambaran di masing-masing wilayah di Indonesia, ya, IPAK di masing-masing kelompok umur, kemudian IPAK di masing-masing tingkat pendidikan, ya. Nah, kemudian ini yang terakhir sebelum saya menutup ini, saya memberikan kata-kata kunci, quote, untuk apa hidup penuh dengan gengsi? Jika akhirnya akan membawa kebalik jeruji. Hidup sederhana tapi bahagia. Mari membumikan budaya anti korupsi. Sayekti Suindiah Dwi Ningwarni. Oke Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri acara ini, saya sebagai pemateri menyimpulkan bahwa korupsi itu sangat membahayakan dampaknya bagi kita semua, bagi seluruh bidang kehidupan manusia, baik itu di bidang pendidikan, kemudian di bidang pertanian, di sektor-sektor yang lainnya, ya. Kemudian di bidang ekonomi, kemudian di bidang hukum dan sebagainya, ya. Nah, karena bahaya dan dampak
daripada korupsi ini sangat besar bagi masyarakat, maka marilah kita semua membumikan budaya anti korupsi, di mana kita mencegah budaya korupsi terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan kita, terhadap keluarga kita, dan masyarakat secara luas. Marilah kita secara bersama-sama menjalankan, ya, menjadi role model bagi anak didik kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi. Ada jujur, ada disiplin, tanggung jawab, adil, kemudian ada hidup sederhana, kemudian ada mandiri, kemudian ada tanggung jawab, berani, ya. Tadi itu. Nah, disinilah kuncinya. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan kita masing-masing. Agar kita bisa mencegah korupsi dan memberantas korupsi. Dan ada keberanian untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Karena banyaknya faktor-faktor penyebab korupsi yang ada di lingkungan kita yang menjadikan diri kita biasa untuk mengalaminya dan menganggapnya hal itu adalah hal yang biasa. Terima kasih semua pada kesempatan hari ini. Sebelum nanti saya serahkan kembali kepada moderator, ya, kepada moderator untuk sesi diskusi. Saya tutup dulu materi saya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah irabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak dan Ibu, nanti setelah kegiatan ini selesai, isi ya link post testnya yang nanti akan dibagikan oleh Ibu Kristi. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu kembali. Salam anti korupsi.